Halo sahabat YouTube, saat video ini dibuat, ada sekitar 52.000 akun yang sudah subscribe Zona Tutorial. Dan tentunya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Zona Tutorial. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe sekarang. Karena di channel ini, saya itu banyak berbagi ilmu, tips, dan strategi seputar YouTube. Yang tentunya bisa membantu teman-teman untuk menjadi YouTuber sukses. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal subscriber ya, sebenarnya kita itu bisa tahu subscriber kita itu datangnya dari mana aja. Maksudnya, bukan alamat dari subscriber kita, tetapi kita bisa tahu penonton itu subscribe kita dari mana. Apakah dari halaman channel, ataupun dari fitur YouTube lainnya. Nah, di video kali ini, saya akan berikan ya penjelasan ataupun memberikan data dari mana subscriber kita itu datang. Sekaligus saya akan berikan tips untuk mendapatkan subscriber. Oke, jadi sebelum saya bahas masalah data subscriber ini, saya sarankan teman-teman tonton dulu video ini sampai selesai. Nanti kalau teman-teman sudah paham, baru teman-teman praktekkan ke channel teman-teman masing-masing ya. Jadi pertama, kita buka dulu YouTube Studio dengan versi web seperti ini ya. Jadi gunakan yang versi web seperti ini ya, jangan gunakan yang versi aplikasi. Setelah teman-teman berada di halaman dashboard channel, di sini ada bagian menu analisis ya, ataupun menu analitik. Teman-teman bisa tekan di bagian itu. Kita akan buka data analitik yang ada di channel kita masing-masing. Nah, setelah datanya terbuka, nanti di bagian bawah, ya ini kita geser dulu ke bawah. Nanti di bagian bawah itu ada tulisan selengkapnya. Nih, ini ada tulisan selengkapnya. Teman-teman tekan pada bagian selengkapnya. Biar kita lebih lengkap ya data dari channel kita. Kemudian, setelah teman-teman menekan bagian selengkapnya tadi, di bagian pojok kanan ini ada waktu ya, ataupun ada rentang waktu data yang akan ditampilkan. Jadi di sini usahakan pilih yang waktu sepanjang waktu ya. Jangan 28 hari terakhir, tapi pilih yang sepanjang waktu atau pilih yang selama ini. Ini tujuannya agar YouTube itu menampilkan semua data channel kita dari awal sampai hari ini. Kita pilih yang sepanjang waktu. Dan ini prosesnya agak sedikit lama karena akan membutuhkan banyak data yang akan ditampilkan sama YouTube. Jadi teman-teman mohon bersabar dulu ya sebentar. Nah, di sini datanya sudah mulai terbuka. Kemudian, nah ini teman-teman bisa lihat nih grafiknya ya. Grafiknya bisa teman-teman lihat. Nah, ini tampilan dari data channel Zona Tutorial selama ini ya. Setelah dirubah menjadi sepanjang waktu, di sini ada bagian lihat lainnya ya, tombol lainnya. Teman-teman tekan ya. Kemudian setelah pilih lainnya, di sini ada yang namanya sumber subscription ataupun sumber subscriber. Kita pilih. Dan di sini nanti YouTube itu bakal menampilkan subscriber kita itu datangnya dari mana, ya. Kita geser ke bawah. Geser ke bawah ya. Nah, di sini di bagian sebelah kiri, di sini ada sumber subscription ya atau sumber subscriber. Nah, di sini ada beberapa data yang ditampilkan sama YouTube. Dari mana subscriber Zona Tutorial yang 52.000 subscriber itu dari mana datangnya gitu ya. Dan ternyata di sini jawabannya itu dari halaman tontonan YouTube. Jadi teman-teman nanti setelah nonton video ini, teman-teman bisa cek dari mana teman-teman itu mendapatkan subscriber. Di sini ada yang pertama punya saya, halaman tontonan YouTube ya. Jadi kalau mendapatkan halaman tontonan YouTube seperti ini, itu artinya subscriber yang datang itu dari halaman tonton YouTube. Ketika ada orang menonton Zona Tutorial, kemudian sedang menonton, mereka langsung subscribe. Nah, itu akan dicatat sama YouTube ya. Sumber subscribernya itu datang dari halaman tontonan YouTube. Itu maksud dari halaman tontonan YouTube. Artinya, di sini sangat bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena kita membuat video ya, kemudian kita mengajak penonton untuk subscribe, itu sudah berhasil gitu ya. Sudah ketahuan dari data ini, halaman tontonan YouTube ya. Sudah berhasil. Jadi ketika Zona Tutorial mengajak penonton untuk subscribe dan mereka langsung subscribe ketika menonton video tanpa harus mengunjungi channel ya, itu tergolong sudah berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil mendapatkan subscriber dari orang yang menonton video kita ya. Nah, jadi dari sini tidak cukup teman-teman. Kita buka pada bagian halaman tonton YouTube. Kita tekan. Nanti YouTube itu akan menampilkan video-video mana aja sih yang bisa mendatangkan subscriber ya. Nah, di sini kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini kan tulisannya nih sumber subscriber, halaman tontonan YouTube. Kan kita akan membedah ataupun membongkar masalah halaman tontonan ini. Jadi di sini ada 5 video ya.
ada 5 video yang ditampilkan sama YouTube ya. Dari mana saya mendapatkan subscribernya, dari video mana aja gitu. Yang pertama dari peringkat pertama itu dari cara bikin thumbnail ya. Ini video saya publikasikan 7 Februari 2019. Ya, subscriber yang didapat itu sekitar 9.000. Satu video ini menghasilkan 9.000 subscriber. Dan sampai saat ini belum ada subscriber yang hilang, 0 ya. Kemudian di sini yang video kedua, cara menambah tombol subscribe di video YouTube ya. Subscriber yang didapat sekitar 5 ribuan subscriber. Yang hilang artinya orang yang unsubscribe ya, atau membatalkan subscribe sekitar 4 orang ya. Nah, kenapa di sini warnanya hanya 5 warna ya yang ditampilkan YouTube? Jadi ada yang bisa kita ambil ilmu dari 5 video ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan subscriber lebih banyak lagi ya, coba bahas video yang berkaitan dengan 5 topik video ini ya. Di sini topiknya cara bikin thumbnail ya, masalah tombol subscribe, kemudian menyimpan video, masalah channel ya, kemudian ini masalah channel lagi, cara membuat channel. Nah, jadi coba kembangkan video teman-teman dengan topik-topik yang ada di channel teman-teman ya. Jadi di sini kan topik video saya itu masalah tutorial gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman itu topiknya misalkan tentang memasak gitu ya. Dan ternyata video peringkat pertama atau peringkat kedua itu masalah misalkan cara masak nasi goreng. Nah, jadi di sini strateginya untuk kita bisa mendapatkan subscriber lagi, kita buatkan video yang sama gitu ya. Bisa membuat teman-teman bisa membuat video tentang cara membuat nasi goreng pedas, cara membuat nasi goreng kecap misalkan ya. Pokoknya masih topik dengan nasi goreng gitu ya. Itu tips dan strateginya untuk mendapatkan subscriber. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini sudah terbukti ya. Dari sekian banyak video kita yang sudah kita upload, 5 video inilah yang mendatangkan subscriber paling banyak ya. Artinya sudah terbukti video ini bisa mendapatkan subscriber. Jadi kita harus membahas ulang dengan versi yang beda sesuai dengan topik channel teman-teman masing-masing ya. Karena di sini saya topik tutorial, makanya saya lebih banyak membahas masalah thumbnail gitu ya. Padahal dari thumbnail ini sudah banyak saya bahas itu ya. Ada sekitar 5 atau 6 video tentang thumbnail gitu. Karena saya tahu video thumbnail saya ini menghasilkan subscriber gitu ya. Itu yang pertama, masalah halaman tonton YouTube. Sekarang kita kembali lagi ke sumber subscriber. Kita tekan lagi sumber subscriber. Di sini ada yang namanya fitur interaktif ya. Ada yang kedua. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan yang fitur interaktif ini sudah cukup bagus gitu ya. Dari fitur interaktif ini, subscriber yang saya dapatkan itu sekitar 800-an ya. Dan yang hilang sekitar 55. Nah, fitur interaktif ini itu maksudnya adalah fitur subscribe yang diberikan sama YouTube. Kalau teman-teman perhatikan kalau menonton video saya, Zona Tutorial dari komputer, itu bakal ada tuh tombol subscribe transparan di pojok kanan bawah, atau itu disebut dengan branding ya. Cara membuatnya sudah pernah saya bahas juga. Nah, jadi dari fitur itu, dari branding itu, saya juga mendapatkan subscriber sekitar 800-an ya. Dan fitur YouTube lainnya itu yang berkaitan dengan subscribe, misalkan tombol subscribe yang kita letakkan di bagian layar akhir ataupun end screen. Itu juga sudah terbukti ya, juga bisa menambah subscriber. Kita bisa mendapatkan subscriber dari layar akhir itu. Di sini sudah terbukti ya. Traffic kedua yang saya dapatkan itu dari fitur interaktif. Artinya fitur yang diberikan YouTube masalah subscriber, misalkan seperti branding dan layar akhir. Jadi buat teman-teman yang belum membuat branding, yang belum membuat layar akhir, segera buat ya, karena ini juga bisa menambah subscriber. Jadi di layar akhir itu selain kita memasukkan video, kita juga harus menampilkan tombol subscribe-nya ya. Oke, kemudian yang ketiga ya, ini yang ketiga, masalah penelusuran YouTube. Ternyata saya itu juga mendapatkan subscriber dari penelusuran. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, di sini subscriber yang diperoleh sekitar 400-an dan yang hilang 42. Nah, kalau penelusuran itu artinya orang membuka di YouTube ya, menuliskan di kolom penelusuran itu Zona Tutorial. Kemudian tanpa membuka channel saya ya, mereka langsung menekan tombol subscribe. Dan itu akan dicatat YouTube sebagai sumber subscriber dari penelusuran YouTube ya. Sangat jelas ya di sini teman-teman. Semua yang dilakukan subscriber kita itu bakal tercatat datanya di analitik channel kita masing-masing ya. Kemudian di yang selanjutnya ini ada story ya. Nah, saya itu kadang buat juga ya story di YouTube gitu ya. Dan itu juga mendatangkan subscriber teman-teman ya. Ya meskipun cuma dapat 13 orang, karena memang saya akui saya jarang buat story gitu ya. Tapi saya pernah membuat story di aplikasi YouTube di channel saya gitu ya. Juga story juga mendatangkan subscriber. Jadi
Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan subscriber. Kalau memang teman-teman serius untuk belajar YouTube, ya, silakan teman-teman belajar dari channel Zona Tutorial ini, karena saya banyak banget yang membagikan ilmu-ilmu saya tentang seputar YouTube. Ya, salah satunya ini, data masalah dari mana subscriber kita itu datang. Nah, jadi dari data ini, YouTube itu bakal tahu ya dari mana kita itu mendapatkan subscriber. Jadi kalau teman-teman itu membeli subscriber ataupun mendapatkan subscriber dari website-website tertentu, itu bakal terdeteksi sama YouTube di bagian data sumber traffic subscriber ini. Jadi di sini kita tidak bisa bermain curang dengan pihak YouTube. Kalau kita mau beli subscriber, itu biasanya hari ke hari subscriber kita itu bakal berkurang. Kenapa begitu? Karena subscriber kita itu dihapus sama YouTube karena tergolong dengan subscriber spam, ya. Jadi kalau subscriber spam itu bakal dihapus sama YouTube. Jadi pada intinya kita itu tidak bisa bermain curang oleh pihak YouTube. Semua yang kita lakukan di channel kita itu bakal terdeteksi ataupun bakal tercatat di bagian analitik channel kita masing-masing, ya. Jadi sampai sini jelas ya masalah data subscriber. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.